Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama dengan Amang. Pada channel hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan. Kami boleh memulai hari kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita pada saat ini tertulis di Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, bagaimana kabar kita hari ini? Ayo, siapa yang ingat pada esok hari kita akan memperingati hari apa? Ya benar, bahwa pada tanggal 17 Agustus merupakan peringatan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Biasanya kalau bulan kemerdekaan itu tiba, kita akan banyak melihat bendera merah putih berkibar. Ada juga mulai dirancang dengan berbagai-bagai perlombaan yang mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, dan lain sebagainya. Siapa yang suka cita ikut memeriahkan dalam perlombaan 17 Agustus, boleh angkat tangannya? Ya, tetapi adik-adik sekalian, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang perlombaan saja. Kita mau belajar tentang apa arti kemerdekaan yang sebenarnya bagi seorang anak Tuhan. Karena ternyata ada orang yang tubuhnya bebas, tetapi hatinya terikat. Ada orang yang bebas pergi kemana saja, tetapi masih terikat oleh kebohongan. Ada orang yang bebas bermain, tetapi hatinya dikuasai oleh kemarahan. Ada orang yang bebas berbicara, tetapi mulutnya dipenuhi kata-kata yang menyakitkan. Karena itu, firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang kemerdekaan yang sejati, yang mana adalah bersumber dari Tuhan itu sendiri yang menjadi kekuatan bagi kita. Mengapa kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini? Indonesia merdeka bukan karena perjuangan satu orang saja. Ada banyak orang yang berjuang untuk bangsa negara kita ini. Karena itu kita akan memperingati kemerdekaan. Kita belajar untuk bersyukur, menghargai perjuangan, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak yang membawa kebaikan bagi negara dan bangsa kita saat ini. Caranya sederhana. Kita rajin belajar, menghormati orang tua, menghormati guru, tidak bertengkar dengan teman, tidak melakukan bullying, tidak berbohong, mau menolong orang lain, dan yang paling penting, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi buat kita semua adik-adik sekalian, pada saat ini Yesus berbicara tentang kemerdekaan, yang mana bersumber dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Dalam bagian ini Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kata tetap dalam firman-Mu artinya bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya menghafal Alkitab, bukan hanya membawa Alkitab, tetapi hidup berdasarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa tidak? Yesus berbicara tentang kemerdekaan yang lebih dalam daripada kemerdekaan sebuah negara.
Yesus berbicara tentang kemerdekaan dari dosa. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa menjadi warga negara yang merdeka, tetapi apakah hati kita selalu merdeka? Mari kita lihat contoh. Dikuasai oleh kebodohan, kebohongan. Misalnya seorang anak berkata, sudah, bohong sedikit saja, tidak ada apa-apanya. Awalnya hanya satu kebohongan, besok berbohong lagi. Lama-lama bisa menjadi sebuah kebiasaan. Pada akhirnya, ketika melakukan kesalahan, dia selalu mencari alasan dan berbohong. Semua itu adalah contoh bagaimana dosa dapat mengikat manusia. Tetapi Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu, buat kita hari ini, adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan kita hari ini, Amang akan bagikan 3 poin. Yang pertama itu adalah firman Tuhan adalah kekuatan kita. Mengapa firman Tuhan menjadi kekuatan? Karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita arti dari sebuah kebenaran. Ketika kita bingung, maka firman Tuhan akan menuntun. Ketika kita takut, firman Tuhan itu menguatkan. Ketika kita ingin melakukan dosa, firman Tuhan menjadi pengingat. Ketika kita sedih, firman Tuhan akan memberikan penghiburan. Ketika kita melakukan kesalahan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertobat. Jadi bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu, jangan menganggap Alkitab sebagai buku biasa. Alkitab adalah firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Dan yang kedua ialah anak Indonesia yang merdeka harus menjadi anak Tuhan yang benar. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan pada momen-momen 17 Agustus ini? Bukan hanya dengan mengikuti perlombaan, bukan hanya dengan memasang bendera, tetapi juga dengan menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Pertama, merdeka untuk berkata benar. Jangan takut berkata jujur. Kalau salah, katakan maaf, saya salah. Jangan menutupi kesalahan dengan kebohongan. Kedua, merdeka untuk mengasihi. Jangan membenci teman. Kalau ada teman yang berbeda suku, berbeda keluarga, atau berbeda kemampuan, tetaplah dia temanmu. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ketiga, merdeka dari kebiasaan buruk. Kalau kita suka berbohong, mari untuk berubah. Kalau suka mengejek, mari berubah. Kalau suka bertengkar, mari berubah. Kalau suka malas untuk belajar, mari belajar untuk lebih sungguh-sungguh. Dan yang keempat, merdeka untuk melakukan kebaikan. Gunakanlah kemerdekaan kita saat ini untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menolong temanmu, menghormati orang tuamu, mendengarkan guru-gurumu, rajin belajar, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan ikut dalam menghafal Alkitab. Dan yang ketiga, 3 hal yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Supaya mudah kita ingat, mari kita ingat ada 3M yang Amang bagikan. M yang pertama itu adalah membaca firman Tuhan. Jangan malas membaca Alkitab. Mulailah setiap hari membaca firman Tuhan. M yang kedua adalah mengingat firman Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, ingatlah apa yang Tuhan ajarkan melalui ketika engkau membaca firman Tuhan. M yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Jangan hanya hafal Alkitab, jangan hanya hafal ayat saja, lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena anak Tuhan
bukan hanya anak yang pandai menghafal firman Tuhan, tetapi anak yang menghidupi, melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik sekalian, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kemerdekaan bagi negara kita. Kita bisa dapat bersekolah, kita dapat bermain, kita dapat beribadah, kita dapat berkumpul bersama. Tetapi jangan lupa, kita juga membutuhkan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus. Yesus ingin membebaskan kita dari dosa. Karena itu, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Indonesia yang merdeka, sekaligus anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Sekarang Amang akan mengajak kita untuk katakan bersama-sama, aku anak Indonesia yang merdeka. Aku anak Tuhan yang hidup dalam firman-Nya. Firman Tuhan adalah kekuatanku. Firman Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita merenungkan dan menghayati satu kalimat yang perlu kita ingat. Firman Tuhan kekuatanku. Yesus memerdekakanku. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami Indonesia. Terima kasih juga karena Engkau memberikan kepada kami kemerdekaan yang sejati melalui Yesus Kristus. Tolong kami menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Tolong kami supaya kami rajin membaca Alkitab, mengingat firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak yang jujur, suka menolong, mengasihi teman, menghormati orang tua dan guru-guru kami, serta menjauhi segala dosa-dosa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ini dan semua orang yang ada di dalamnya. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.